Alhamdulillah penghasilannya alhamdulillah lumayan. Saya bisa selesaikan saya punya kuliah. Dan suami saya sudah 2 kali umroh, saya 1 kali alhamdulillah. Kebetulan anak saya melanjutkan lagi kuliah, tapi masih gajinya tidak cukup untuk membiayai SPP Pak. Jadi dia minta bantuan lagi sama saya, padahal sudah pegawai. Alhamdulillah sudah selesai dan sekarang ini hari juga dia wisuda. Contohnya saja sampai anak sekarang sudah 2 orang sarjana dengan adanya hasil pertanian yang utamanya memakai benih yang bersertifikat. Alhamdulillah saya sekarang bisa bangun rumah, kasih kuliah anak. Iya, beli sapi lagi, tambah beli sapi lagi. Ritzy, mantap, luar biasa. Benih padi adalah kunci utama dalam meningkatkan produksi pertanian di Indonesia. Kementerian Pertanian di bawah pimpinan Andi Amran Sulaiman terus berupaya meningkatkan produksi pertanian Indonesia untuk mencapai swasembada pangan. Kunci meningkatkan produktivitas adalah memilih dan menggunakan benih berkualitas. Namun, produksi benih unggul saat ini masih belum mencukupi kebutuhan petani. Menyadari hal tersebut, Kementerian Pertanian melalui program kolaborasi Ritzy memberikan dukungan untuk meningkatkan kompetensi penangkar benih padi pemula melalui program Magang Penangkar. Salah satu langkah penting untuk menjamin ketersediaan varietas benih padi yang unggul adalah melalui pengembangan penangkaran benih padi. Program Magang Petani Penangkar Provinsi Gorontalo tahun 2023 diikuti oleh Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, dan Pohuwato. Kegiatan ini diselenggarakan di PT Sanghyang Seri Sulawesi Selatan selama 14 hari dari 18 hingga 25 Mei 2023 dengan total 83 petani magang dari 13 kabupaten. Dari jumlah tersebut, 73 petani mengikuti program di PT SHS, sementara 10 petani dari Provinsi NTT berpartisipasi di Balai Besar Subang. Seperti kita ketahui bersama, produksi pertanian sangat ditentukan oleh benih. Benih yang dimaksud di sini tentu benih yang bermutu, unggul, sertifikat atau berlabel. Nah, benih yang unggul dan bersertifikat ini tentunya harus diproduksi atau akan diproduksi oleh penangkar yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan kemampuan untuk memproduksi benih yang unggul dan bersertifikat tadi. Makanya petani penangkar ini perlu diberikan pembekalan, pengetahuan, keterampilan, dan ini alhamdulillah bisa diberikan lewat program Ritzy. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya selaku Kepala Dinas Pertanian atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo ingin mengucapkan terima kasih dan rasa syukur serta penghargaan bagi program Ritzy yang sudah memberikan kesempatan bagi petani penangkar di Provinsi Gorontalo untuk ikut pelatihan secara terintegrasi dan komprehensif dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensinya selaku penangkar. Alhamdulillah ada 18 penangkar yang dibina lewat Ritzy dari 3 kabupaten, dan mereka alhamdulillah sekarang sudah bisa menjadi penangkar yang kita harapkan bisa memproduksi benih yang unggul dan bersertifikat tadi. Mudah-mudahan dengan ketersediaan benih yang unggul dan bersertifikat ini yang diproduksi oleh penangkar yang sudah dilatih oleh Ritzy, ini nanti bisa menunjang peningkatan produksi pertanian di Provinsi Gorontalo. Program ini
diharapkan dapat mencetak lebih banyak penangkar benih yang kompeten, sehingga ketersediaan benih bermutu dan berkelanjutan dapat terwujud dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia. Jadi kerjasama yang selama ini kami bina di mitra-mitra petani kita itu ada 2 kerjasama yang kami bentuk ya. Ada yang namanya kerjasama penangkaran dan ada yang namanya pelimpahan. Kerjasama penangkaran itu sendiri itu mulai dari awal sebelum tanam itu kita sudah ada MOU kerjasama dengan atas nama Sanghyang Seri. Itu awal kalau penangkaran kerjasama. Terus yang kedua ada namanya juga dengan mitra pelimpahan. Pelimpahan itu sendiri itu nanti kita mengalihkan namanya ke Sanghyang Seri ketika sudah jadi benih bersih seperti itu Pak. Jadi sejak awal kalau pelimpahan itu atas nama kelompok tani sendiri. Tapi kalau sudah diserahkan ke SAS pelimpahan berarti dia akan berubah nama menjadi Sanghyang Seri. Terkait proses magang sebenarnya baru 3 provinsi yang pernah kami laksanakan di sini yang proses magang. Tapi kalau ada yang yang ingin, kami welcome Pak. Kami welcome. Kenapa? Karena kami merasa bahwa ini sangat bermanfaat juga bagi kami dari Sanghyang Seri. Apalagi misalkan provinsi-provinsi yang kami tidak punya unit produksi benih. Jadi kami bisa bina, kami bisa arahkan dan bagaimana caranya misalkan benih yang dihasilkan nanti itu akan diserap oleh Sanghyang Seri seperti itu Pak. Jadi output kami seperti itu sebenarnya. Ketika ada pelatihan, ketika ada magang itu kami menyampaikan ilmu seperti apa untuk menjadi penangkar benih. Nah setelah itu dia kembali ke daerah itu bisa menjadi mitra Sanghyang Seri seperti itu. Jadi terkait kebutuhan kami khusus untuk di Gorontalo itu sendiri, kadang kebutuhannya itu banyak, tetapi benih tidak mencukupi. Jadi kadang juga kita ambil dari luar dari Provinsi Gorontalo. Tapi yang utama yang kami sudah sampaikan bahwa kami berusaha bagaimana caranya mengandalkan atau bermitra dengan petani yang ada di Gorontalo itu sendiri. Makanya peluang besar untuk di Gorontalo itu untuk menjadi penangkar benih itu besar. Kenapa? Karena pasarnya sudah jelas yaitu Sanghyang Seri yang akan menyerap. Seperti itu, karena kita berusaha bagaimana caranya benih itu tidak diambil dari luar Provinsi Gorontalo, tapi kita ambil dari Gorontalo itu sendiri. Kalau khusus untuk di Bolango sendiri, kalau tidak salah kami sudah puluhan ton kami sudah kerjasamakan seperti itu. Itu pun karena yang tersedia hanya yang itu. Lebih dari itu akan kami ambil semua. Makanya pelatihan kemarin itu sendiri sebenarnya itu menjadi sebenarnya bagus bagi kami. Kenapa? Karena kami dapat mitra baru apabila dia mau menjadi penangkar benih seperti itu. Jadi sebenarnya hubungan dengan mitra kami itu tidak pernah putus Pak. Jadi selama ini baik yang magang yang terjadi selama ini kami ada grup tersendiri dan sebelum setelah pelatihan kemarin kami sudah sampaikan bahwa bukan hanya sampai di pelatihan ini kami putus komunikasi. Setelah itu bisa kita adakan sharing atau apapun misalkan kedepannya misalkan para petani kita yang ikut pelatihan itu ingin menjadi produsen dan terkendala di mana kita bisa lakukan ini Pak, komunikasi dan bagaimana caranya untuk memudahkan seperti itu. Menjadi petani penangkar benih adalah peluang emas untuk sukses dengan memproduksi komoditas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Melalui penangkar benih padi bukan hanya kebutuhan pangan lokal yang terpenuhi, tetapi juga menjadi kontributor penting dalam pertumbuhan ekonomi global. Dulunya saya sebelum mengikuti program magang penangkar benih di Maros, saya cuma penangkar biasa yang belum mempunyai mitra, anggota kelompok. Diajak teman waktu pelatihan. Jadi sebelumnya belum ikut penangkar. Nanti balik dari Makassar kan ada teman mitra juga, kalau dia mau ambil jemur ya saya masuk. Nah dia bilang iya berarti ikut saja. Di sana itu
Kami dilatih secara teori dan praktek. Kami juga ada dinamika kelompok. Kalau kami sudah bosan, kami ada dinamika kelompok. Iya, ada juga dari budidaya sampai panen, prosesnya di sana bagaimana. Kan kita langsung di tempat proses, di gudang. Materinya semua untuk penangkar, mulai dari hama, cara-cara, pokoknya pertanian menyeluruh lah. Sampai ada analisanya untuk analisa, maksudnya perbandingan lah untuk konsumsi dan penangkar. Saya menarik kesimpulan bahwa di magang itu kunci utama dalam benih itu, dalam penangkaran benih itu ada di rogging itu, karena semua materinya itu mentoknya di rogging. Apa itu rogging? Rogging adalah mencabut atau mengeluarkan tanaman yang sejenis padi, yang tinggi rendah, CPL-nya, campuran varietas lain, itu harus dikeluarkan. Itu yang inti dari penangkaran itu sudah di situ. Di samping kita memperhatikan isolasi waktu, jarak, terus proses penjemurannya di sini kan tidak bisa bercampur dengan varietas lain. Itu ilmu yang paling saya dapat dari sana, itu rogging, itu yang utama di penangkaran. Ya, menerapkan apa yang kita dapat di Makassar. Jadi umpamanya cara menanam apa itu kan ikut sampai katanya sampai rogging apa itu kan. Nah, ini kebetulan baru pulang rogging ini terakhir. Iya, pelatihan untuk rogging itu kegunaannya untuk memilih ada varietas-varietas yang campur yang dari awal tuh. Memang kelihatan di daunnya tuh. Nah, terakhir nanti di buahnya juga kan dia beda. Yang kemarin cuma 7 ton 950. Di bawah 10 ton. Iya, setelah mengikuti magang ini target depan sekitar 20 ton. Ke SAS. Tapi kan taksasi dari benih dari BPSB itu 1 hektar itu 3 ton. Tapi ada lebihnya untuk kebutuhan masyarakat sekitar. Baru yang 20 ton itu ke SAS. Ya, ada juga keuntungannya memang dibanding kalau saya hitung-hitung yang lalu ya. Dia yang setengah hektar itu hasilnya jadi beras itu dia kalau dijual cuma 7 juta. Waktu ikut penangkar jadi 7 juta sekitar 750 kelebihannya. Itu pun saya tidak pusing-pusing begitu panen. Nah, ada yang mitra yang jemur sudah habis perkara. Kalau dulunya harus kontrol di gilingan. Ada kalanya gilingan juga kan mau cari untung terlalu banyak ya. TTBG-nya persennya begini, potongannya begini. Alhamdulillah penghasilannya alhamdulillah lumayan karena saya di tahun-tahun kemarin itu saya bisa selesaikan saya punya kuliah. Alhamdulillah biar begini bisa kuliah dan suami saya sudah 2 kali umroh, saya 1 kali alhamdulillah. Saya kan basicnya pengolahan, tapi sarjananya tetap pertanian. Bersyukur saya jadi penangkar karena ada tabungan untuk membiayai musim tanam berikut. Kalau umpamanya saya giling jadi beras, habis giling dijual habis. Musim panen berikutnya saya tidak punya biaya lagi, ngutang lagi di gilingan. Kebetulan anak saya kuliah di PDN dan sudah kerja, melanjutkan lagi kuliah, tapi masih gajinya tidak cukup untuk membiayai SPP Pak. Jadi dia minta bantuan lagi sama saya, padahal sudah pegawai. Kerja, saya bilang kau melanjutkan lagi, jangan ketinggalan kan yang lain-lain kan. Nah dia ikut, tapi dia janji, Papa bayar SPP.
Nah, alhamdulillah sudah selesai dan sekarang sementara ini hari juga dia wisuda. Harapan kita bisa dibantu lah dengan kayak tes kadar air, baru timbangan ini sudah tua, ini peninggalan orang tua saya. Baru perbaikan rantai jemur itu. Harapannya bisa untuk program RITSI ini bisa dilanjutkan karena dampaknya sangat besar untuk petani sekitar. Nah, kalau untuk RITSI ini kalau boleh untuk pertemuan-pertemuannya jangan dilaksanakan waktu kita sibuk kerja. Sudah 5 tahun kan dari 2009, sementara kita kerja dipanggil pelatih sekolah sekolah lapang. Saya bilang kalau boleh waktunya dirubah, umpamanya malam. Peningkatan pendapatan dan produktivitas petani telah terasa secara signifikan seiring dengan penggunaan produk penangkar benih padi. Melalui penerapan teknologi ini, para petani telah mampu meningkatkan hasil panen mereka serta memperbaiki kualitas benih yang ditanam. Dengan demikian, produk penangkar benih padi telah membawa dampak positif yang nyata bagi kehidupan ekonomi dan sosial petani, memberikan mereka harapan dan kestabilan dalam menghadapi tantangan pertanian. Perlu kami ceritakan, sebelum kami memakai benih bersertifikat atau benih ulangan, hasilnya kurang memuaskan, yakni sekitaran 3 atau 4 ton. Dengan adanya kami memakai benih bersertifikat yang kami beli dari penangkar Mekarjaya, dari Arifin Sulaiman, peningkatan produksinya meningkat 6-7 ton. Kebetulan saya Pak memakai bibit yang dulu kan memakai bibit yang ulangan Pak. Hasilnya agak di bawah. Biasanya jadi cuma 3 ton. Sekarang pakai bibit yang maksudnya ada sertifikat, agak meningkat. Ada yang 7 ton sampai 8 ton. Berubahnya kita pakai benih ini, kita itu biasanya kita kan pakai benih ulangan. Dengan adanya kita rutin pakai benih yang bersertifikat, hasilnya juga meningkat. Itu perubahannya itu. Biasanya kalau pakai benih ulangan itu dia hasilnya di bawah sekali. Ya, perlakuannya juga tidak sama dengan yang benih yang kita pakai yang bersertifikat. Karena itu benih yang bersertifikat itu sudah teruji. Itu bedanya. Malainya panjang, bulirnya banyak. Agak ini kan bibit ini Pak, kayak saya pakai, maksudnya dia tahan rubuh. Ada hasilnya, tidak ada yang umpama yang agak, maksudnya yang rata begitu. Perubahan ada yang sampai 4 ton perubahannya itu. Ada sampai, kalau umpama tidak pakai ini kan cuma di bawah, cuma ada 3 ton, depan sampai 7 ton, 8 ton Pak, biasa saya pakai. Iya, memang betul itu Pak, betul, karena di satu ini itu 20 karung, 20 karungnya itu kalau ditimbang itu 1,5 ton, 1,5 ton kali 5, kali berapa dia? Itu. Ada perubahan, saya kasih buku kuliah sampai anak Pak, sampai alhamdulillah sampai masa di penangkar ini Pak, alhamdulillah lancar uangnya, alhamdulillah. Sampai kehidupan juga lumayan juga. Sampai saya dulu itu belum penangkar Pak. Rumah saya belum masih tinggal dengan mama mantu saya. Alhamdulillah saya sekarang agak ini, bangun rumah, kasih kuliah anak.
Iya, sebab beli sapi lagi, saya tambah beli sapi lagi. Alhamdulillah. Dengan adanya peningkatan produksi bisa meningkatkan ekonomi keluarga sehingga bisa memperkuliahkan anak. Contohnya saja sampai anak sekarang sudah 2 orang sarjana dengan adanya hasil pertanian yang utamanya memakai benih yang bersertifikat. Harapannya saya supaya sebagai petani supaya masyarakat sampai teman-teman petani itu harus memakai benih yang bersertifikat supaya meningkat penghasilannya. Pertanian penangkar benih memberikan dampak positif yang luas bagi desa dan membawa perubahan yang nyata. Melalui kolaborasi ini, masyarakat sekitar merasa peningkatan kualitas hidup yang signifikan. Dengan hadirnya program magang untuk penangkaran, karena ini sangat berdampak sekali untuk kami, terutama untuk penduduk kami yang sebagian besar 80% mata pencahariannya itu adalah petani. Selain meningkatkan pendapatan bagi para penangkar, juga ada peningkatan kepada para petani. Karena pada intinya ada peningkatan hasil yang menggunakan bibit yang berkualitas. Juga kepada para penangkar yang sementara ini melaksanakan mulai dari tahun 2019 sampai sekarang, harapan kami selaku pemerintah Desa Untu Utara dengan hadirnya program magang ini, mudah-mudahan ini merupakan sesuatu kegiatan yang akan berkelanjutan, bisa ada yang namanya peningkatan terhadap yang namanya para penangkar yang lain, yang setidaknya bukan saja bisa dinikmati oleh kita yang ada di Benebelango bibitnya, mudah-mudahan ini menjadi satu bentuk tempat kita mendapatkan bibit itu untuk seluruh kita yang berada di Provinsi Gorontalo. Penangkar benih padi memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan keberlanjutan pertanian secara keseluruhan. Melalui pengembangan varietas unggul, akses terhadap benih berkualitas, transfer teknologi dan pengetahuan, pemberdayaan petani dan fokus pada keberlanjutan, mereka membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi petani untuk menciptakan hasil panen yang optimal dan meningkatkan taraf hidup mereka. Oleh karena itu, dukungan terus-menerus terhadap penangkar benih padi sangatlah penting dalam memastikan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan di masa depan. Mari berkolaborasi bangun ketahanan pangan Indonesia.